maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sosiokulturnya anak, tiap-tiap anak berbeda. Dan kodrat zaman, anak-anak kita saat ini ada di keterampilan abad 21. Jadi sebagai guru paling tidak kita juga harus tahu keterampilan abad 21 itu apa, dan sebagai anak, sebagai kodrat alam, kita juga harus memahami bagaimana sosiokultural anak, kebiasaan anak, kebutuhan anak semua sekarang. Kemudian yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak itu sepertinya kalau diajarkan itu mana adalah pendidikan yang menghamba, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan anak dalam belajar. Yang ketiga, tentang budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, ganda sehingga menimbulkan tenaga. Ini selain pengetahuan juga kita harus mengajarkan tentang budi pekerti. Budi pekerti itu meliputi tentang kalau sekarang ada kognitif, psikomotor, ya, keterampilan yang semuanya terpadu menjadi satu yang harmonis dan holistik. Kemudian terakhir, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali bagi anak-anak untuk menciptakan sebuah kebudayaan. Ibu. Selanjutnya visi guru penggerak, mengelola perubahan positif. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, bisa dari orang tua, misalnya bisa. Tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan harusnya itu akan datang dari dalam. Maksud dari dalam adalah dari kita sendiri. Itu menurut dari Roland Barthes. Kemudian dalam mewujudkan prakarsa perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk menggapainya. Mungkin Bapak Ibu jarang sekali kita untuk melihat atau membaca kembali visi SMA Kristen Dharma Mulia. Ada yang masih ingat Bapak Ibu visi SMA Kristen Dharma Mulia? Mencetak peserta didik yang mampu melakukan perubahan, yang kreatif, inspiratif, mandiri, penuh sukacita. Perlunya kita untuk membaca kembali. Pak Joko ada ya di agenda? Ada ya? Agenda yang paling depan sendiri. Ada. Oh, Pak Joko dibaca Pak Joko. Sekolah menyiapkan generasi muda yang takut akan kegagalan dalam bersikap, berpikir, dan bekerja. Kalau visi SMA Kristen Dharma Mulia ada nggak? Visi membangun peserta didik yang takut akan Tuhan, berkarakter, pengetahuan, keterampilan, dan cinta lingkungan, sehingga bertumbuh menjadi generasi yang mandiri, aktif, nasionalis, disiplin, inovatif, kreatif, dan inspiratif. ya. Ini tadi saya tanya sama anak-anak kelas 11 apa visi SMA Kristen Dharma Mulia? Di mana melihat visinya? Saya suruh anak-anak buka agenda gitu ya. Kemudian saya suruh buka agenda, ayo kita baca sama-sama visi SMA Kristen Dharma Mulia. Oh, apa gitu ya. Ada visi SMA Kristen Dharma Mulia gitu ya. Nah, kemudian visi dapat tercapai jika terdapat kerjasama dengan semua lembaga sekolah. Untuk itu dalam mewujudkan visi diperlukan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kerja. Memang tahapan kerja ini cukup rumit ya, gitu ya. Tapi kerja ini akronim, gitu ya. Akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk mengambil tahapan kerja ini, kita harus cari kekuatan positif di sekolah kita. Misalnya kekuatan positif di sekolah kita adalah tentang kedisiplinan. Kita ambil itu. Ya, ini perlu penggalian lebih dalam Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke budaya positif. Berdasarkan penerapan baca akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Melalui budaya positif akan menciptakan
belajar dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tadi saya mencoba bertanya kepada anak-anak sekilas karena tadi ada yang dipanggil keluar masuk karena terkait kegiatan dari Rabu, gitu ya tadi ya. Sekilas saya tanya sama anak-anak, apakah kalian nyaman sekolah di SMA Darmamu ya? Ya nyaman-nyaman tidak sih Bu, gitu. Kenapa? Gitu. Karena ada peraturan sekolah. Saya tanya, kamu kalau naik sepeda motor harus pakai helm tidak? Iya, karena itu adalah peraturan. Kalau kamu tidak pakai helm, apa yang terjadi? Ditilang Bu. Seandainya itu ada penilangan dan tidak, apa gunanya helm misalnya gitu? Untuk keselamatan Bu. Nah, berarti helm itu adalah suatu keyakinan bahwa kamu perlu memakai helm untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Jangan hanya terpatok pada peraturan. Kamu harus tahu apa keyakinan yang kamu percayai sehingga kamu tahu bahwa memakai helm pada saat naik sepeda motor itu apa. Jadi kamu tidak akan terpatok dengan yang namanya peraturan. Kemudian terwujudnya lingkungan positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui penumbuhan disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang mengedepankan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, kesimpulannya dari filosofi pemikiran diajar Dewanto tentang pendidikan, seorang guru harus memiliki peran dan nilai positif. Peran dan nilai positif itu ada banyak. Nilainya ada 5, perannya ada 5. Misalnya pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian nilai guru penggerak itu juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian inovatif seperti itu. Kemudian yang perannya bisa menjadi coaching bagi guru yang lain juga dan sebagainya banyak. Kemudian sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila dengan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah dan melakukan pembiasaan positif. Seandainya tidak ada pembiasaan yang ada di depan, bisa memberikan salam, selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Mungkin anak-anak kita akan menjadi anak yang acuh, Bapak Ibu. Tapi bersyukur kita ada pembiasaan positif di depan pada saat berangkat sekolah, ya anak-anak memberikan salam kepada Bapak Ibu guru. Walaupun yang diberi salam cuma 2 orang atau 3 orang, gitu ya. Tapi saya tekankan juga pada anak-anak bahwa memberikan salam tidak hanya pada Bapak Ibu guru, tapi juga bisa pada karyawan. Karena banyak anak-anak kita itu kalau misalnya pulang dari sekolah tersebut, itu juga ada Pak Puji, ada Upaya, itu ya nolong aja, padahal yang memanggil adalah misalnya Upaya atau Pak Puji dan sebagainya, tapi mereka tidak menyapa atau tidak mengatakan terima kasih Bu dan sebagainya. Itu merupakan pembiasaan positif yang konsisten di sekolah dan terbentuk yang akan bersatu sekolah yang disepakati sehingga dapat terwujud disiplin positif di sekolah. Membangun budaya positif di sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah. Di sini kita harus bersama baik tenaga pendidikan, karyawan, baik guru, kepala sekolah juga harus saling terlibat. Sebagai seorang guru, mengembangkan budaya positif di sekolah adalah sesuatu yang sangat penting agar motivasi intrinsik dalam diri murid dapat tumbuh sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri dan berbudi pekerti luhur. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari tentang budaya positif. Ada 8. Kita akan masuk yang pertama, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi dari dalam, tidak dari luar. Misalnya kita meminta anak-anak untuk mengerjakan PR dan sebagainya, tidak. Tapi motivasi yang dari mereka sendiri itu bisa dampaknya jangka panjang, Bapak Ibu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, teori kontrol Bapak Ibu. Kita seringkali mengontrol anak-anak. Ayo
ya Bapak Ibu ya. Guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika murid itu sendiri tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Contoh, ini kasus anak kita Oliver. Waktu itu saya dengan Pak Ahmad ya dari perpustakaan. Oliver ditunggu Bu Deborah. Ternyata hanya Oliver pulang duluan karena tidak ada motivasi dari dirinya sendiri untuk mengikuti itu ulangan ya apa ya ulangan atau apa gitu ya. Jadi Bu Deborah itu berkali-kali ke perpustakaan untuk mencari Oliver. Tapi karena tidak ada motivasi dari dirinya, oh ya saya belum ulangan dan sebagainya. Akhirnya dia pulang. Seperti itu. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misal wujudan dan nasihat jika kita terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Ada ketergantungan misalnya, aduh aku tidak disuruh berdiri, ya tidak mau seperti itu. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus melakukan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Jangan terlalu dalam mengkritik orang, cukupnya saja. Apalagi anak-anak kita masih dalam proses dewasa. Gitu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kadang-kadang kita memaksa anak-anak kita. Ini ya. Tapi kontrol yang tadi, kontrol yang dilakukan oleh guru selama ini itu hanyalah ilusi. Gitu ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada kata murid kita tuh melakukan apa yang kita suruh, Bapak Ibu. Itu karena anak-anak punya tujuan. Anak-anak punya tujuan. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid kita itu memilih untuk tidak melakukan. Jadi apa ya? Kontrol itu ada pada diri anak-anak sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Kalau mereka mau melakukan apa yang kita suruh, itu karena mereka memiliki suatu tujuan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, teori motivasi. Teori motivasi ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, Oliver nanti silakan kamu kerjakan PR-nya. Ini karena adanya motivasi untuk menghindari adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Andai kata saya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini dari orang lain. Misalnya Pak Samudra memberikan pulpen, nah ini kerjakan harus saya kasih pulpen, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini motivasi intrinsik. Kalau 1 dan 2 ekstrinsik, yang ketiga adalah intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka itu ada dalam diri mereka sendiri motivasinya, saya ingin menjadi apa nanti kalau saya melakukan ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah ini, memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Saya juga heran Bapak Ibu ketika saya mempelajari ini, ternyata kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu perlu hati-hati. Ada banyak sekali teorinya tentang memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Contoh yang saya ambil 1, penghargaan merusak hubungan. Coba Pak Sam, tolong bacakan Pak Sam. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan beruntung. Ya, ini salah satunya bahwa memberikan hukum penghargaan itu kiranya hampir sama dengan menghukum. Ketika saya memberikannya, berikan kelas buat Pak Freddy, berikan kelas buat Pak Joko, ternyata ada anak yang misalnya seperti di kelas ini ada Sony, gitu ya, di kelas pojok ada Josephine, gitu ya. Itu ketika kita memberikan penghargaan, anak itu
bisa jadi teman juga. Kadang-kadang bisa membantu jadi teman. Ya. Di sini saya tulis hal yang menarik bagi saya di sini adalah posisi teman, bukanlah posisi terbaik ternyata. Dalam kontrol guru, terutama dalam mengatasi pelanggaran murid, yang paling baik ideal adalah posisi sebagai manajer. Ini seperti ini Bapak. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum, patuhi aturan ini atau apa sama nanti anak kelas. Biasanya kita seperti itu. Ya. Kalau kamu ulang aku sudah terus, kamu nanti naik kelas. Itu seperti penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Gimana coba? Kalau sampai orang tahu kamu mencontek, gimana perasaan mereka? Nah, kita membuat mereka merasa bersalah, gitu ya. Sebagai teman, ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan peralatannya. Kemudian yang pemantau, terlambat 3 kali kerjakan ini sampai selesai. Saya tinggal dulu ke atas. Nanti jam 8. Misalnya Pak Regi akan lihat sudah selesai atau tidak. Nah, itu memantau. Ya. Kemudian Pak Manajer, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan keras. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya coba buat bersama anak kelas 11B. Kira-kira setelah tadi saya ngomong tentang peraturan naik sepeda motor harus pakai helm, kemudian apa yang kamu percayai? Salah satu adalah mereka yang angkatan sendiri kesadaran diri untuk piket. Saya tanya, memangnya ada anak yang tidak piket? Ada Bu, mereka langsung pulang. Nah, seperti itu saya tanya, piket itu untuk siapa? Untuk kebaikan siapa? Ya kita sendiri Bu. Nah, mereka akhirnya menjawab, kalau kelas itu bersih, apa yang terjadi? Enak, nyaman. Nah, seperti itu. Kemudian menghargai orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan. Pada saat tadi, contoh tadi ya, Patricia datang, Bu, saya mau manggil Steven. Tiba-tiba ekstrim itu memotong. Bu, ya, ini salah satu keyakinan kelas yang tidak boleh. Kemudian saling mengingatkan tentang informasi yang baik tentang tugas. Tidak tidur di kelas. Saya tanya, apakah ada yang tidur di kelas? Ada Bu, siapa? Excellent. Kenapa Pak tidur di kelas? Nah, Bapak Ibu, karena gurunya mendongeng gitu. Terus, nah, mendongeng tapi kan tentang materi jadi gitu. Ya harus kamu simak itu materinya apa. Tidak boleh kamu menjawab gurunya mendongeng, tidak boleh. Itu sama halnya kamu tidak menghargai Bapak Ibu guru yang ada di rumah. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, datang sekolah tepat waktu. Saya tanya siapa yang terlambat pertama sekali. Tadi itu yang sekali Angelika, yang 2 kali ada 6 kali, yang 3 kali ada Ayesha, yang 4 kali jangan Bu, saya ini segera semester 2 Bu. Kenapa? Supaya menghapuskan apa itu keterlambatan itu. Oh gitu ya, itu trikku ya. Oh ya, silakan doa supaya itu. Kemudian terakhir kolaborasi yang baik dalam tugas kelompok. Bapak Ibu, kenapa ini tercuat dalam anak-anak ketika tadi saya membuat keyakinan kelas 11B? Karena pada kegiatan P5 di kelas 11B itu ada anak yang mengeluh ke saya, Bu, si A ini loh, cuma numpang-numpang Bu, tidak mengerjakan. Gitu. Tadi saya secara prasikal saya tanya, siapa di sini yang kalau kelompokan misalnya P5 semuanya mengerjakan? Ya Bu, semuanya mengerjakan, termasuk anak yang tidak mengerjakan apapun, dia dengan suaranya, ya Bu, mengerjakan Bu, dan sebagainya. Ya, dan salah dengan lebar supaya mereka tahu bahwa kolaborasi dalam mengerjakan tugas itu juga penting. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di keyakinan kelas disepakati bersama dengan anak-anak, gitu ya. Yang terakhir, ini tadi saya balik Bapak Ibu. Harusnya 6 dulu, saya balik yang 7 dulu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Menurut Dr. Lilian Glaser, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Salah satu contohnya Bapak Ibu, ada anak di mana seringkali anak itu ngambil bekalnya temannya. Punyanya Pak Fedi tak ambil DP-nya, punyanya Bu Tere tak ambil ini-nya, punyanya Pak Samudra tak ambil nasinya. Terus seperti itu, ya punyanya Bu Susi tak ambil rokoknya, ya seperti itu ya. Nah kemudian ada anak yang protes, Bu, Pak Jokowi Bu suka
suami digenggam, nih tolong dicuci ya. Tapi disuruh-suruh, tapi ya suami yang mau. Nih tolong ambil air kotnya ya. Tapi dia salah belum ambil enggak ya gitu ya. Jadi ngomong gitu saya lihat suami dulu. Kemudian kebebasan, kesenangan dari bermasak. Nanti lain kali kita akan bahas bersama. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Apakah ada yang pernah mendengar kata segitiga restitusi Bapak Ibu? Mungkin Pak Freddy pernah mendengar? Belum? Mungkin istilahnya baru mendengar, tapi sudah pernah kita lakukan semuanya, gitu ya. Kita sebagai guru tentunya sudah pernah melakukan yang namanya segitiga restitusi, hanya saja istilahnya baru kali ini kita mendengarnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi adalah proses membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka dan mampu mencari solusi atas permasalahannya. Jadi di sini bukan kita mencarikan solusi, tapi anak yang kita giring untuk bisa mencari solusinya sendiri dengan adanya keyakinan tadi. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Prinsip daripada teori kontrol ada 3 tahapan yang dilakukan pada segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya lakukan Bapak Ibu. Nah ini pada saat Farel itu ngepet ada pelajaran PKN. Saya tanya, saya masuk ke tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Saya tanya kepada Farel, saya mendengar bahwa ada laporan dari Bapak Ibu guru kalau Farel seperti itu lembaga. Coba ceritakan apakah benar. Dia dengan santainya menjawab. Dia dengan santai menjawab, bercerita panjang lebar sampai kemudian saya masuk ke validasi tindakan yang salah. Saya tanya, kemudian saya menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melakukan hal itu, keyakinan apa yang kamu lakukan? Kemudian dia menjawab dan sebagainya, sampai dia menemukan bahwa saya harus bisa menjadi orang yang jujur, saya harus bisa menjadi orang yang berintegritas walaupun tidak dilihat oleh siapa. Itu tentang materi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah Steve. Pulang sekolah, setelah mereka semua selesai, saya tanya sama Steve, karena pada saat itu dia tidur. Saya masuk dia tidur gitu Bapak Ibu. Terus pada saat pembelajaran dia tidur juga. Ya memang ada 2 sih murid kita yang suka tidur, Sean sama Steve. Saya tanya alasan apa dia kok ketidur. Dia nyoba dengan biologi gitu ya. Hampir semua mata pelajaran dia mengatakan dia tertidur, suka tertidur pada saat jam pelajaran. Saya tanya melalui proses segitiga restitusi tadi, ternyata ya karena malam dia baru tidur jam 1, jam 2. Saya tanya kenapa? Karena seringkali dia ikut orang tuanya mempromosikan jual beli mobil. Seperti itu. Jadi itu anak kita seperti itu. Jadi saya coba bertanya pada Steve, kira-kira kalau kamu tertidur di kelas, keyakinan apa yang kamu lakukan? Dijawab, saya tidak menghargai Bapak Ibu guru yang ada di depan yang mengasihi saya. Nah dari situ saya tanya, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak tidur di kelas? Dia jawab, saya harus begini, ini. Ya itu Bapak Ibu, pengalaman saya melakukan proses segitiga restitusi itu tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika kita melakukan ini, 3 tahapan ini, kita yakin bahwa anak kita akan kembali ke kelompoknya dengan dengan percaya diri, tidak diintimidasi seperti itu. Ya Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Terima kasih banyak. Saya boleh memaparkan tentang budaya positif 1. Mungkin ada
juga yang dapat mereka di STP itu sudah bisa mengendali kalau dia sambil mengambil temannya dari dia mungkin ketika apa saya melakukan tindakan. Bisa jadi ada banyak sekali hal yang bisa terjadi gitu ya Pak ya. Ketika anak sana ya, mengambil tempenya, ngambil comot, akhirnya nyambung gitu ya. Tapi kalau kita memang ada saya minta punya ya, kita semua kami minta. Coba begini. Ya betul Pak Joko ya. Tapi mungkin mereka biar gitu ya. Tapi kalau terus-terusan ya mungkin mereka jengkel juga. Dari anak-anak mereka bilang, ya Bu itu cuma ambil kalau saya Bu. Nggak bisa dapat kalau saya bilang gitu. Mamaku kasih apa, mamanya dia bawain apa kan bisa dapat. Terus dia bilang, ayo Bu ya. Ya itu Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu bagi saya untuk memaparkan tentang budaya positif. 45 menit, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Ya, saya Joko Swito, menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMA Kristen Dharma Mulia, telah mendapatkan pengimbasan tentang budaya positif dari Ibu Muki selaku guru penggerak. Bahwa budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Muki banyak membantu saya terutama dalam menangani anak-anak yang bermasalah, sehingga tidak lagi menerapkan pola lama dalam menangani anak dengan menghukum, tapi akan kami memberikan hal-hal yang positif untuk membangkitkan motivasi pada peserta didik yang ada di SMA Kristen Dharma Mulia, terutama saya selaku penanggung jawab masalah kedisiplinan. Semoga pada kesempatan-kesempatan lain anak-anak akan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya dengan menerapkan hukuman dan sanksi. Sukses selalu, Dharma Mulia semakin luar biasa. Saya Fredianto, saya guru bimbingan konseling di sekolah SMA Kristen Dharma Mulia. Saya setelah mengikuti pengimbasan yang Bu Mungki lakukan pada kami, saya merasa betul-betul bahwa Bu Mungki melaksanakan tugasnya sebagai seorang calon guru penggerak untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kami, dan itu kami rasakan betul ketika saya melihat beliau bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sehubungan dengan motivasi siswa. Nah, itu beliau Bu Mungki mampu untuk membangkitkan motivasi intrinsik daripada siswa sampai dia menyadari betul seandainya apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, misalkan budaya memakai helm. Nah, kenapa sih kalau kamu tidak memakai helm, resiko apa yang kamu alami? Nah, untuk itu apa yang positif yang dapat kamu ambil dengan pemakaian helm itu? Sampai beliau mengatakan bahwa sampai siswa-siswa yang dilayani oleh beliau itu pun merasa terbangkitkan kesadarannya untuk melakukan hal tindakan yang positif. Itu yang saya ketahui dan yang dapat saya ambil dari pengimbasan yang dilakukan oleh beliau Ibu Mungki. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Tadi saya sudah bertanya, apa bedanya sih peraturan dengan keyakinan, betul enggak? Tadi Bu Mungki tanya, kalau kita naik sepeda motor harus pakai helm. Itu kan peraturan apa ya dari negara kita ya, aturan lalu lintas. Kalau peraturan lalu lintas, naik sepeda motor harus pakai helm, betul enggak? Kalau kamu di jalan enggak pakai helm, apa yang terjadi? Ditilang, betul. Nah sekarang kalau kamu ubah ya mindset daripada peraturan itu, keyakinannya, kalau kamu pakai helm pada saat naik sepeda motor, keyakinan apa yang kamu percayai bahwa harus kalau naik sepeda motor
supaya selamat di jalan. Kalau ada apa-apa, misalnya kamu tertabrak atau kena jalan dan jatuh, maka kamu masih bisa selamat, betul enggak? Helm fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kepala. Itu adalah keyakinan yang kamu percayai, betul enggak? Nah sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas yang pertama, kemarin kita sudah belajar sama-sama, kita diskusi sama-sama. Yang pertama adalah tentang apa? Kesadaran diri untuk piket. Apakah dari kalian ada yang tidak piket? Ada enggak? Kan kita sudah berjadwal ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apakah ada yang tidak piket? Ada ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau piket itu untuk kepentingan siapa? Untuk kelas kalian, ya. Berarti di sini kita butuh kesadaran dari masing-masing dari kalian untuk piket. Piket itu untuk apa sih? Supaya apa piket itu? Supaya kelas kita bersih. Yang kedua, menghargai orang lain. Pada saat presentasi ada temannya presentasi di depan, cara menghargainya bagaimana? Mendengarkan, apalagi tidak memotong pembicaraan dari teman itu, apalagi tidak ngobrol sendiri, betul ya. Itu keyakinan yang kedua. Saya berharap kamu melakukan apa yang menjadi keyakinan itu. Yang ketiga, cara mengingatkan tentang informasi yang baik, misalnya mengingatkan kalau ada tugas. Apakah kalian bersedia? Oke, terima kasih. Yang keempat, tidak tidur di kelas. Memangnya ada? Siapa yang pernah tidur di kelas? Siapa? Excellent. Ya, Fansa kamu pernah tidur di kelas? Tidak. Apa? Oh, cuma ngantuk, tidak tidur di kelas ya. Kalau tidur di kelas itu apa yang terjadi? Ketinggalan pelajaran. Apa? Tidak. Oh, kena omel. Kena omel atau kena marah ya dari guru. Oke, yang ke-5, mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah ada dari kalian yang pernah tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas? Nah ya, sekarang kita ubah keyakinan kita supaya kita mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa? Bisa. Ya, yang ke-6, datang sekolah tepat waktu. Adakah yang terlambat sekali? Angelika 1 kali. Oke, yang kedua, Naftali. Yang ketiga ada yang terlambat 3 kali? Ayesa. Ya. Yang lain yang belum pernah terlambat bisa datang tepat waktu? Yang sudah pernah terlambat, apakah bisa mengubah diri pola tidurnya supaya datang tepat waktu? Bisa? Bisa. Yang terakhir, nah ini kolaborasi yang baik dalam tugas kelompok. Tentunya ketika kalian belajar itu ada tugas-tugas kelompok, betul ya? Misalnya tugas P5. P5 saya tanya sama Rena, kelompokmu siapa aja, Re? Saya Naftali, Jonathan, Evelyn. Coba berdiri nih, 4 orang ini, coba berdiri. Silakan siapa aja? Jonathan, Naftali, Rena, dan Evelyn. Apakah kalian saling berkolaborasi dalam mengerjakan tugas? Ya, bagus. Ya, kalau sampai dari kalian ada yang misalnya cuma sumbangsi nama aja, ya jangan seperti itu, paham ya? Harus semuanya ikut berjuang dalam tugas kelompok itu. Bisa? Evelyn? Bisa. Rena? Naftali? Jo? Bisa. Ya? Oke, terima kasih. Nah, keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama saya saat ini itu menjadi kesepakatan kelas kita. Apakah kalian bisa untuk melakukannya? Bagus. Ya. Ketika kesepakatan kelas ini kalian sudah sepakati dan kalian nanti akan melakukannya, saya berharap kalian sadar bahwa oh ini memang betul. Saya sadar bahwa saya melakukan hal yang baik. Itu ya Nana? Oke, selamat untuk menjalankan kesepakatan kelas kita dan saya berharap kalian nanti akan